Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man. Manusia sering terjebak dengan hasil akhir, sementara hasil akhir tidak sesuai kadang dengan keinginannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengajarkan kepada kita tentang proses yang dilalui, karena sesungguhnya hasil akhir itu hanya ada di akhirat. Wal akhiratu lahiyal hayawan. Akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi. Maka Allah mengajarkan kepada kita, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Maka siapa saja yang memberi, أَعْطَى وَاتَّقَى, kemudian dia bertakwa kepada Allah, dan dia membenarkan صَدَّقَ بِالْحُسْنَى, membenarkan hasil akhir di akhirat, al-husna, yaitu syurga, فَسَنُيَسِّرُهُ lil yusra, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kemudahan. Inilah kunci-kunci bagi kehidupan, bagi kemudahan dalam kehidupan. A'ta, memberi, taqa, bertakwa, saddaqa bil husna. Sementara na'udzubillah ketika wa amma man bakhila wastaghna, ketika orang kemudian bakhil dan merasa cukup, tidak memerlukan pertolongan Allah, maka dia mendustakan syurga. Fasanuyasiruhu lil usra, maka baginya adalah jalan-jalan kesulitan. Tentu pilihan kita adalah yang pertama, jalan kemudahan. Syaratnya tadi memberi, takwa, dan membenarkan syurga. Kapadokia, 20 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-nikmat yang tidak terkira, semoga Allah sempurnakan kebaikan-kebaikan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kami di lokasi Gunung Uludag, Turki, 26 km dari kota Bursa. Begitu dahsyat dan maha benar Allah ketika berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil lail la ayatin liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit, bumi, pergantian siang dan malam, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Betapa dahsyat ciptaan Allah, salju, air, yang semuanya ketika difikirkan, kita diingat ayat-ayat Allah, maka ini menjadikan satu tanda bagi kelembutan hati kita untuk memahami betapa dahsyat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita rasakan ini benar-benar terwujud sebagaimana doa-doa kita dalam istiftah yang kita baca dalam salat-salat kita. Allahumma ighsil khataaya bis-salji wal ma'i wal baradi. Ya Allah, sucikan, bersihkan, mandikan tubuh kami, jasad kami, ruh kami dari dosa-dosa dengan air, dengan salju, dengan embun. Mudah-mudahan Allah mencatat perjalanan kita ini semuanya sebagai perjalanan yang penuh kebaikan, penuh keberkahan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lokasi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ala. Hari ini kita sampai di Masjid Hagia Sophia, Istanbul, Turki. Setelah ratusan tahun hanya dijadikan sebagai museum, maka tahun ini 2020 dibuka menjadi masjid dan kita sedang menanti waktu azan zuhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang yakin kepada Allah, yakin kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Niscaya ketika sifat-sifat itu ada bersama mereka, maka Allah akan jadikan mereka orang-orang yang terbimbing, muhtadin. Semoga Allah jadikan kita menjadi salah satu dari 7 golongan yang Allah berikan naungan di hari ketika tidak ada naungan kecuali dari Allah, yaitu rajulun yata'allaq qalbuhu bil masajid, laki-laki atau perempuan yang hatinya tertambat dengan masjid. Hagia Sophia, 23 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Manusia sangat dipengaruhi dengan keyakinan bahwa kebaikan itu pada hasil akhir, sehingga kita sering mendapati mereka memuliakan orang-orang yang mempunyai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan tentang kondisi manusia itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Dan adapun manusia ketika mereka mendapatkan dirinya karunia dari Allah begitu banyak, seolah kemudian mereka mengatakan Rabbi akraman, Allah memuliakan. Tapi ketika wa amma idza mabtalahum faqadara alaihi rizqah fa yaqulu Rabbi ahana. Tapi kalau dihilangkan rezekinya Allah, mereka mengatakan Allah sedang menghinakan. Sementara Allah mengajarkan yang paling mulia bukan hasil akhir, tapi proses. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, memberikan hidayah kepada kita, dan memberikan balasan karena amal, kerja, proses yang kita lakukan. Terima kasih. Konia Museum Jalaluddin Rumi, 19 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati kehidupan dunia dan akhirat dengan kalimat yang sangat indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi al-fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Carilah apa yang telah Allah sediakan bagi kalian, yaitu kemuliaan kehidupan di akhirat. Jangan lupa bagianmu dalam kehidupan dunia. Janganlah berbuat kerusakan, karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Pantaslah ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70."
umur umatku itu di antara rentang 60 dan 70 tahun saja di dunia. Sementara kehidupan akhirat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa seumpama satu hari itu seumpama dengan al-fasanah mimma ta'udun, 1000 tahun kehidupan di dunia. Jadi jadilah makhluk manusia yang senantiasa berpikir akhirat, tidak melupakan dunia. Terima kasih. Ankara, Museum Kemal Pasha Ataturk, 21 Desember 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara sekalian, di kanan kiri kita saksikan reruntuhan bangunan dari kota tua Efesus. Begitu banyak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita dengan kalimat Allah yang ringkas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzirin. Di antara firman Allah, katakan ya Rasulullah, berjalanlah, lakukan perjalanan di atas bumi, kemudian perhatikan benar-benar. Fanzuru, tidak hanya melihat, saksikan bagaimana isinya, bagaimana wujudnya, dan bagaimana Allah memberlakukan hukuman kepada orang-orang yang mendustakan ketentuan Allah. Patung, dewa, kemusyrikan, paganisme menunjukkan salah satu alasan paling kuat ketika Allah menyeru mereka dengan kebaikan, kemudian mereka menolaknya, dan Allah kemudian melanjutkan, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah hari-hari yang Allah pergilirkan di antara manusia. Ada yang Allah hilangkan, Allah hancurkan, dan Allah ganti dengan peradaban yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai bangsa pengganti, bangsa yang akan memberikan pencerahan, kebaikan, dan itu yang akan bertahan. Bukan bangsa yang diganti karena kedustaan, pendustaan mereka kepada Allah, kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kota tua Efesus, 18 Desember 2020, Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.